Ketika mengulur waktu sholat takut banget, ketika nggak sholat gemeteran badan, panas dingin, kayak gitu. Marah, hari ini aku nggak sholat, hari ini aku nggak baca Quran, marah kita, semua orang kita marahin. Sampai kata orang itu, ya Allah dia solehah banget, dia nggak baca Quran, dia marah. Ini seandainya itu handphone iman kita, handphone baterainya habis, kita tahu langsung kita cas, kita cari colokannya. Kenapa ketika iman lagi turun, malas baca Quran, nggak buru-buru langsung ya Allah istighfar, langsung buka Qurannya, buru-buru cari Quran, enggak. Ini perbedaannya. Berarti kita semua sedang diuji iman kita. Siapa yang ujinya? Handphone. Handphone sebagus apapun mereknya, apapunlah mereknya, semahal apapun ya. Kalau handphonenya nggak ada kuotanya juga mati gaya, handphonenya nggak ada sinyalnya juga mati gaya kita. Mau posting, loading aja, muter aja sampai kesel kitanya. Sampai sore kegiatannya udah kelar, sampai siang tuh nggak ke pos-pos, nggak bisa eksis ya. Gak punya kuota, nyenggol temen, bentar dong tethering, bentar aja, cuma mau sekedar posting doang, mau eksis, menunjukkan kegiatan dia. Ini coba seandainya iman kita gitu, lagi mau diajak temen, bentar ya kasih saya waktu 5 menit aja, saya mau sholat dulu ya, saya mau duha dulu misalkan. Enggak, sinyal redup, nggak ada sinyal, bingung banget, sampai keluar atau mungkin ke atas genteng mainin handphonenya kali. Kalau rumahnya terbuat dari beton ya. Tapi ketika sinyal kita ke Allah redup, kita biasa aja, nggak bangun subuh biasa aja, nggak baca Quran biasa aja, doa nggak bisa nangis biasa aja, dengar orang baca Quran nggak gemeteran, nggak takut biasa aja. Nah ini harus ditanya ada apa ya, karena musibah terbesar yang dialami seorang manusia bukan ketika dia kehilangan popularitasnya, jabatannya, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan apa ya, semualah yang urusan dunianya. Itu bukan musibah ya, karena memang dunia bukan milik kita. Kita nggak bisa mencapai semua yang ada di dunia ini. Tapi musibah terbesar yang akan dialami manusia ketika rasa nikmat ibadah itu tercabut, terkikis pelan-pelan, hilang. Sholat nggak nikmat, baca Quran jadi nggak nikmat. Itu musibah terbesar loh. Kenapa? Allah mundur pelan-pelan dalam hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang punya dunia udah mundur dalam kehidupan kita, terus siapa yang bisa kita andalkan? Penguasa dunia udah mundur dalam kehidupan kita pelan-pelan, siapa yang kita tempat sandaran mana lagi yang mau kita sandarkan tuh? Kita kalau salah sandaran, kecewa, gelisah. Tapi kalau sandaran kita udah tepat, kita nyaman, ya, kita nggak akan gelisah. Ini, maka fokus yuk hari ini ketika Allah kasih kesempatan, hari ini dikasih sehat, masih ada nafas, setiap waktu pikirin, sebisa mungkin setiap waktu kita isi, kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya karena bekal itu buat kita, bukan buat orang lain, buat kita. Istilahnya kita bawa makanan buat kita. Karena ketika kita pulang sendiri, anak nggak nemenin kita, suami nggak nemenin kita, kita bawa bekal sendiri, nggak ada yang nyiapin, nggak ada yang nyiapin. Biasa mungkin kalau kita sakit, suami nyiapin, mah makan dulu mah, diminumnya mah, dimakan, diminum, kan gitu. Atau anak kita. Tapi ketika nanti kita pulang,
ya, ke tujuan akhir kita, ya, masuk ke kehidupan akhirat kita sendiri, dikubur kita sendiri, suami nggak ngikut, anak nggak nemenin, nggak ada yang nyuapin lagi, nggak ada yang nyiapin lagi. Kita harus bawa bekal sendiri, jangan sampai habis di tengah jalan, jangan sampai habis bekalnya karena perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang, banyak tempat yang kita singgahi. Kita kalau mau jalan, bawa mobil, kita tahu tujuan kita banyak tempat yang kita mau singgahi. Misalkanlah ibu-ibu mau kuliner, ya, sama teman-temannya kita ke Bandung yuk, hangout yuk, kulineran di sana kita habisin 1 hari kita ke Bandung kulineran. Kan berarti bensinnya di mobil harus full ya Bu ya. Bensinnya harus full, kan gitu. Terus e-tolnya juga harus penuh karena perjalanannya panjang. Ya, kalau kehabisan, ya sekarang mah gampang, e-tolnya habis tinggal tap. Nah kalau bensinnya habis di tengah jalan, dalam posisi masih di tol gimana itu? Nah ini, maka perjalanan kita akan singgahnya panjang. Alam dunia selesai, masuk alam akhirat, masuk alam barzah, alam kubur, alam mahsyar, tempat hisab, ya. Lalu sirat, panjang. Kalau yang persinggahan pertanya ibu gak selamat kehabisan bekal, mau cari di mana lagi persinggahan selanjutnya pasti gak akan selamat. Persinggahan pertama itu kita berada di alam yang bakalan semuanya masuk, mau presiden, mau rakyat biasa, mau yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang miskin, semua masuk ke persinggahan pertama itu, yaitu alam kubur. Cuma masuknya kapan? Gak ada yang tahu, betul? Gak ada yang tahu. Kalau kita mau nonton konser, mau masuk ke bioskop, ada jamnya. Ada jamnya, kita masuk bioskop bawa tiketnya, ada yang nungguin, serai tiketnya baru boleh, baru cari tempat duduknya, nunggu tayang filmnya, kan gitu. Waktunya tahu kita. Nonton konser juga tahu jam sekian dibuka, pintunya harus sesuai tiketnya. Kalau VVIP di mana, kan begitu. Yang biasa di mana, yang tribut di mana. Masuk diperiksa satu-satu di barcode-nya, di scan, cari tempat duduknya, nunggu konsernya mulai, kan gitu. Nah ini masuk ke kubur gak tahu waktunya. Ada penjaganya juga Bu sebelum ketika kita udah masuk, ya. Bedanya kalau nonton konser atau nonton bioskop kita dicek dulu nih tiketnya. Di depan ada penjaganya, baru kita bisa masuk. Kalau nanti di alam kubur kita masuk dulu, penjaganya ada di dalam. Ya, penjaganya di dalam, malaikatnya di dalam yang ngejagain. Kita masuk dulu, baru kalau yang lain udah pada keluar, udah pada pulang, baru tuh ditanya penjaganya, tiketnya mana? Mau tiket surga apa tiket neraka nih? Kan gitu. Ditanya malaikat munkar nakir. Ya, itu bedanya. Maka perjalanan yang itu lama sekali di alam kubur tuh. Nah kalau kita nggak bawa tiket VVIP, nggak bawa bekal banyak, ya menderitalah kita. Maka nih Allah kasih kesempatan kita hari ini, ya, dikasih sehat, masih ada nafas, yuk manfaatin. Yang udah mudorot menurut kita tinggalin. Yang gak ada manfaatnya tinggalin. Bahkan cari relasi teman, sahabat yang bisa membawa, mengingatkan kita dalam ketakwaan kita. Ini ya. Maka semoga kita nggak nyanyain waktu kita yang sebentar. Sebentar nggak kira-kira? Kita duduk di sini aja nggak sampai malam kok. Nanti mungkin paling jam 11 bubar semuanya. Kembali lagi bentar. Maka sama waktu di dunia kita juga sebentar, gak ada yang tahu kapan kita istirahat yang panjangnya tuh kapan. Sebentar. Maka manfaatin yang sebentar ini. Kita sebagai seorang hamba manfaatin waktu kita
sebagai seorang hamba, punya tanggung jawab profesional sebagai seorang hamba. Lakukan yang terbaik untuk Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita dikasih nafas, masih bisa makan, mulut masih bisa ngunyah, mata masih bisa berkedip, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa melangkah. Nih, yang terbaik dari Allah udah Allah kasih tanpa kita minta. Coba kebayang bangun tidur, ibu tangan gak bisa digerakin, kaki gak bisa dilangkahin, mata gak bisa dikedipin, telinga gak ngedenger. Coba Bu. Ya, maka harus disyukuri. Punya planning. Tujuan saya apa ya? Tujuan saya sebagai seorang ibu apa ya? Oh, saya punya anak amanah Allah. Saya harus bisa membawa anak-anak saya ke surga. Saya harus bisa jadi madrasatul ula, pendidik pertama. Kita nggak bisa nyerahin anak-anak kita di sekolah, Bu. Pulang kita gurunya. Ketika mereka sekolah, ya, selama mereka berada di sekolah, guru-guru mereka adalah orang tua mereka. Maka guru ya harus jadi orang tua, ya harus menganggap bahwa itu anaknya, itu amanah yang sedang dititipkan kepada dirinya. Ya guru harus sabar, harus telaten, menganggap dia adalah anaknya, bukan anak orang yang lagi dititipin, bukan, tapi dia anaknya, itu tanggung jawabnya. Nah, anak ketika pulang ke rumah, kita yang jadi orang tua gantian jadi gurunya. Jadi seimbang, ya, seimbang, dapat ilmu di sekolah, dipraktekinnya di rumah. Ada gurunya juga, yaitu orang tuanya. Maka profesional lah jadi orang tua. Ini menjadi pendengar yang baik, ya. Kita sebagai seorang istri, ya, berikan yang terbaik, profesional sebagai seorang istri, karena semuanya ada tugasnya masing-masing dari Allah. Urusan ibadah kepada manusianya. Kalau urusan ibadah kepada Allah, Allah tidak membedakan pahalanya, ya, tidak membedakan gendernya. Mau laki-laki mau perempuan, di surat An-Nahl semuanya dapat pahala dari Allah. Kalau ibadahnya baik, mereka beriman, mereka beribadah, maka Allah katakan mereka akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan kehidupan yang thayyib, yang baik. Jadi gak dibedain kalau urusannya sama Allah, tapi kalau urusan manusia, berikan yang terbaik. Ketika kita jadi seorang anak, berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Kita punya planning. Saya pengen masuk surga sama-sama dengan keluarga saya, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara saya. Tuh, begitu. Udah pengen, udah punya tujuan. Kalaupun nanti di dunia kita nggak sama-sama, ya ada kalanya nggak sama-sama. Nih anak sekolah kita nggak sama-sama dengan mereka. Pisah sementara waktu. Mungkin yang suaminya kerja, pisah sementara waktu, sampai sore ketemu lagi di rumah. Itu dunia wajar. Dunia wajar, tempat kita berpisah itu wajar. Suami mungkin tugasnya keluar kota, pisah wajar, karena ada tugas. Itu dunia, sifatnya dunia. Kalau nggak kita ninggalin dunia, kita ditinggalin yang punya dunia. Ditinggalin yang punya dunia maksudnya suami. Suami kan dunia, tinggalin. Kadang suaminya dinas, ditinggalin istrinya, anaknya ditinggalin. Anak ninggalin ibunya, lagi nuntut ilmu. Biasa, wajar. Tapi jangan sampai kita berpisah yang gak wajar nanti. Di mana perpisahan yang gak wajar? Suaminya di surga, istrinya di neraka. Pisah, ngapain punya suami? Kalau suaminya gak bisa membawa istrinya ke surga, kalau istrinya nggak bisa sama-sama ngedampingin suaminya di surga, itu pisah yang nggak wajar. Kalau pisah wajar di dunia, suami dinas ya wajar, atau suami udah meninggal duluan ya wajar. Itu dunia, semua bakalan mati, bakalan kita tinggalkan. Anak di neraka, orang tuanya nyantai di surga, anaknya tercecer di neraka. Itu pisah yang nggak wajar. Ngapain repot punya anak? Ngapain repot ngelahirin, ngedidik, kebiayain sekolah mahal, tapi ujung-ujungnya anak ke neraka, orang tuanya di surga. Ditarik kita sama Allah nanti ketika anak ngadu, ya Allah kenapa
aku kau tempatkan di neraka, sedangkan orang tua aku asik-asik di surga. Orang tua aku gak pernah mendidikku dengan agama yang baik, sibuk dua-duanya, ditarik bu kita di neraka. Ini itu perpisahan yang gak wajar, jangan sampai terjadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sama kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang disebut oleh Allah kalimat pertama, hai orang-orang beriman, berarti semuanya disapa karena semua punya iman. Bukan hai orang-orang kaya, enggak, tapi hai orang-orang yang beriman. Orang kaya pasti punya iman. Bukan hai orang-orang yang miskin, bukan. Tapi semua disapa oleh Allah, hai orang-orang beriman. Yang miskin pun pasti punya iman. Lalu kalimat selanjutnya, jaga dirimu, disebutin ku anfusakum, diri kita, jaga diri kita. Suami baca ayat ini, hai orang-orang beriman jaga dirimu. Oh suami yang beriman jaga dirimu, dirimu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Apa tugasmu? Perbaiki dulu hubungan dengan Allah, kuatin tauhidnya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun suami ketika keluar, istri anak gak ngawasin mungkin kegiatannya suami, ngapain aja suami di luar, mau ketemuan sama siapa aja nggak, istri anak gak ada yang tahu. Tapi ketika tauhid suami kuat, dia paham ayat ini, dia pengen masuk surga sama-sama dengan istrinya, dia akan selalu merasa dalam dirinya diawasi oleh Allah. Gak jajan sembarangan kan gitu ya. Jajan dalam tanda kutip ya. Ya, gak duduk sembarangan. Ya duduknya nanti sama ya dengan mahramnya. Ya, duduknya dengan yang halal, duduknya makannya makan yang halal, kehidupannya serba halal. Karena dia sedang memperbaiki, menjaga dirinya yang selalu diawasi oleh Allah. Baru tuh ya, dia tahu fungsinya sebagai seorang suami. Gak cukup ngasih nafkah dunia saja, gak cukup ngasih rumah di dunia saja, tapi ngasih nafkah akhirat, ngingetin istri, auratnya istri. Suami jangan malu, jangan gengsi ngingetin auratnya istri, jangan takut sama istri urusan aurat. Misalkan istri udah terlalu berlebihan nih, keluar rumah, aduh menor banget, lipstik merah, bulu mata cetar, kan gitu misalkan tuh, suami ngingetin, ma mau kemana sih ma, mau arisan pak, ya ngerti tapi kayaknya berlebihan deh dandannya. Istri jangan marah, ya kan buat papa juga cantiknya lah, tapi kan situ lagi di luar, giliran di rumah kayak daster. Bolong lagi tuh, ngaku dah seminggu digantung di kamar mandi, pakai lagi, ya kan? Gak dandan depan suami, semuanya dihapus, lipstik dihapus, bedak dihapus, bulu mata ditaruh, dicopot, alis dihapus. Hati-hati hilang satu alisnya. Ya, alis dicabut, dihapus semuanya. Udah kayak zombie, bukan kayak bidadari suaminya. Udah kayak zombie pucet. Ya, tapi dia bilangnya dia kan cantiknya buat suami. Lah situ kan lagi mau keluar, giliran di dalam gak cantik, komplain suaminya. Maka ini suaminya boleh ngingetin. Karena suaminya ketika ngingetin, suaminya gak mau dibilang suami jayus, gak mau dibilang suami dayus, ya, suami yang hilang rasa cemburu kepada istrinya. Udah hilang nih
Istrinya mau dandan kek, mau joget-joget di sosial medianya kek, mau tabarut kek, mau selfie-selfie sambil melet-melet kek, ya ambil monyong-monyong kek, suami udah nggak peduli, maka suami nanti disebut suami yang dayus sama Allah, dimintai pertanggungjawabannya. Engkau biarkan istrimu seperti ini, jadi dilihat oleh laki-laki ya di sosial medianya, dia joget-joget, dia pasang-pasang wajah cantiknya, suami dayus yang hilang rasa cemburu kepada istrinya, kan bahaya Bu. Maka jangan diberatkan tanggung jawab suaminya, hisapnya suami jangan diberatin, saling bantulah. Nih ayat ini pengen masuk surganya sama-sama, maka istri juga harus bantu ya. Jangan pisah, nanti perpisahannya nggak wajar, bantu. Oh iya, supaya gimana caranya hisap suami saya ini ringan, saya sebagai seorang istri yang dikasih amanah. Maka keluar rumah jaga diri, tetap bawa kehormatan suami, muliain diri kita. Kemuliaan seorang wanita Bu gak terletak dari jabatannya. Mau jabatannya lebih tinggi dari suaminya, misalkan nih istri jadi presiden, suaminya menteri atau suaminya anggota dewan, di luar mungkin memang istri punya power, tapi ketika pulang ke rumah kembali kepada kodratnya, suami yang jadi presiden, istri jadi menterinya, kan begitu ya Bu ya. Gak boleh dibawa titel jabatannya, gak boleh dibawa ke rumah. Di luar monggo, pulang harus sesuai kodratnya para istri. Nih, maka ketika suami udah cukup memberikan nafkah akhirat, ngingetin aurat istrinya, mah kok nggak pakai jilbab sih mah? Ya elah cuma di teras doang pak, nggak kemana-mana. Ya tapi kan di teras mah, itu tukang bakso lewat, tukang sayur ada, ya gojek lewat mah, itu aurat toh. Nanti mau keluar naik motor pakai daster lengan buntung, asal ngambil bergo aja, naik motor celananya 3/4, rang. Diingetin suami belum mah, kok pakai itu pakaiannya? Ih kan udah ketutup, sebentar doang kayak bengar doang. Lagi kenceng bergoknya, terbang-terbangan, kelihatan semua tangannya. Aurat. Ketika suami ingetin, seneng harusnya. Ya Allah, makasih ya Pak diingetin. Saling ingetin. Ya, takut ayah seorang suami nih yang menjadi seorang ayah, dia ingetin aurat anak perempuannya. Nak, cantik anak papa, kalau emang sayang sama papa, mau sama-sama sama papa di surga, tutup auratnya ya nak, karena nanti anak perempuan tuh Bu bisa nyeret 4 laki-laki. Anak perempuan ya, kita para istri, para ibu, anak perempuan dari orang tua kita bisa nyeret 4 laki-laki ke neraka Bu. Ayah kita aman, terus kakak laki-lakinya dan suaminya. Tuh, maka hati-hati, jaga benar-benar aurat kita, muliain diri kita. Lalu seorang istri baca ayat ini, surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jaga dirimu. Oh, saya sedang disapa oleh Allah yang punya iman, jaga dirimu. Oh, diri saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apa yang harus saya jaga? Sama, keluar Allah mengawasimu, suami nggak ngawasi, anak nggak ngawasi, tapi Allah maha mengawasi kemanapun. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ketika di luar jaga lisan. Orang lain juga punya telinga, punya lisan. Kita punya lisan, punya telinga. Kita ngomongin orang, orang lain punya telinga, denger. Suatu hari dia punya lisan juga, gantian kita yang diomongin pasti nggak enak. Maka jaga lisan, Allah maha mendengar.
Stop ngomongin sesuatu yang gak bermutu, apalagi yang gak ada urusannya sama kita. Gibahin orang yang gak ada urusannya sama kita, gak ada masuk dalam kehidupan kita, udah ngapain? Repot amat ngurusin orang, urusan kita juga banyak. Ini. Jaga dirimu wahai istri, wahai ibu. Taatnya ke Allah dibenerin, kencengin. Istri itu kalau rumah ibaratnya pondasinya, Bu. Istri, ibu, kalau rumah ibaratnya pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, hancur tuh rumah, roboh. Plafonnya roboh, semuanya roboh karena pondasinya nggak kuat. Nah, istri, ibu harus kuat pondasinya. Nah, apa yang dimaksud kuat? Imannya kuat, tirakatnya kuat, tauhidnya kuat. Ya, bahwa dia mempunyai amanah dari Allah, suami yang harus dirawat, dijaga, dihormati, anak yang harus dijaga, disayang, dimuliakan, dididik dengan baik karena dia seorang ibu madrasatul ula, madrasah pertama bagi anaknya. Maka dia harus kuat, pondasinya ibunya harus kuat, hatinya kuat dengan segala tempaan ujian. Dia senantiasa sabar, dia senantiasa melibatkan Allah, dia senantiasa mengambil jalan istikharah untuk meminta kepada Allah sesuatu yang baik atas permasalahannya, gak gampang ngumbar aib. Ya, ini kuat di dalamnya, rumahnya dia kuatkan dengan apa? Amal soleh, amal agamanya, sholatnya, jalur langitnya dia kencengin, tahajudnya dia bangun, dia banyak nangis ke Allah, bukan nangis depan manusia, bukan, nangis depan Allah. Tahajud kuatin, puasa Senin Kemisnya istiqomahin, doanya kencengin. Ini istri harus kuat pondasinya ini, terus ditata nih diri. Bukan istri yang kuat, bukan yang kuat ngangkat galon sendiri, Bu. Hati-hati, udah tua orang kejepit ntar. Bukan yang bisa ngangkat gas sendiri, jangan. Ini tapi kuat tirakatnya, ya. Lalu ketika seorang anak baca ayat ini, jaga dirimu, oh diri sebagai seorang anak, apa yang harus saya jaga? Sama semuanya, tauhidnya kuatin. Ketika semua yang ada di rumah ini saling menjaga, tahu punya misi dan visi yang sama, ya, tahu akhiratnya kayak gimana, ketika dikuatkan dengan ibadah saling ngingetin, takwa bareng-bareng, maka Allah bentuk rumah ini menjadi baiti jannati. Dia mampu menghidupkan surganya sendiri di dalam rumahnya. Baru tuh Allah kasih sakinah, mawadah, warahmah, itu datang dari Allah, Bu. Sakinah, Allah kasih ketenangan satu sama lain. Suami tenang ketika punya masalah dengan istrinya, istri tenang ketika punya masalah dengan suaminya, seorang ibu tenang ketika punya masalah dengan anak-anaknya, ketika diuji dengan anak-anaknya. Seorang menantu, dia sebagai seorang menantu ketika di rumahnya ada mertuanya, dia akan tenang menghadapi mertuanya. Karena semua amanah, ini sakinah. Dia mampu ngebentuk rumahnya itu jadi surga. Gak usah jauh-jauh dulu pengen ke surga, orang masih ada di dunia. Jadikan duniamu adalah surgamu, kan gitu. Jadikan duniamu adalah surgamu. Untuk mencapai surgamu, ya surganya ada di dunia dulu nih, Bu. Di rumah kita itu suami surga. Oh berarti saya harus meraih surga dengan diri melalui suami, kan gitu. Suami itu bisa jadi tameng istri masuk neraka, Bu. Ketika misalkan istri meninggal duluan, suami ketika ngangkat istri mandiin, sholatin, terus dia ngedoa ke Allah, ya Allah aku ridho atas dirinya, masuk surga, Bu. Surga langsung. Tuh suami, ya. Suami bisa jadi tameng, istri masuk neraka. Surga kalau suaminya ridho, berarti cari surganya istri di suami. Orang tua, kita masih punya orang tua, sang anak masih punya orang tua, cari surganya anak nih di orang tua. Karena kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Bu, ya Allah udah langsung masuk surga, nggak perlu dihisap. Langsung masuk surga, nggak perlu dihisap. Maka jadikan duniamu adalah surgamu, aktivitasmu adalah surgamu. Bicara
bicaramu adalah surgamu. Udah stop gibah, stop namimah, udah stop ngerendahin orang, stop ngebully, stop ngejat, stop buruk sangka sama orang. Jangan. Kadang kita nggak kenal sama orang, kita buruk sangka. Dia kan pernah begini-begini. Tutup itu semua, belum tentu bener. Ya, udah ngomongin gibah aja udah salah. Kalau yang digibahin ternyata tidak terbukti, jatuhnya fitnah, dosanya balik ke kita. Naudzubillah min dzalik. Maka raih surgamu sendiri, baru Allah nanti akan bersamain dengan keluarga kita di surga. Di surat At-Tahrim ayat 6. Ini rambu-rambu, Bu. Ini rambu-rambu dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini rambu-rambu buat masuk surga. Ini rambu-rambunya yang harus ditaati. Kita pengen selamat sampai tujuan, ya, dari sini pulang ke rumah naik motor, mau naik mobil, pengen nyampe rumah selamat, itu aja rambu-rambu lalu lintasnya harus kita taati. Naik motor, anak di belakang, ya pelan-pelan, gak usah ngebut. Kita bawa nyawa orang nih, ya, pakai helmnya, tahu, ya, dari di jauh udah merah, terus mau ke kuning, berarti ibu harus pelan-pelan lagi nih. Kalau udah dari jauh udah mau kuning, berarti harus pelan-pelan, gak usah ngegas. Gas mau kuning nih, bisa nih. Gak taunya langsung bret, merah, berhenti mendadak kita. Bisa nabrak dari belakang, ya. Mau ke kanan juga lihatnya spion kanan, pakai sennya kanan. Biasanya emak-emak soalnya. Mau ke kanan lihatnya spion kiri, sennya ke kiri lah, gimana sih? Ya, nggak bakalan selamat dong. Tapi ketika semua rambu-rambunya ditaati, sampai tujuan selamat kita. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi ini banyak ibu-ibu yang tugasnya berat. Betul Bu, surga udah ada di kaki kita, betul. Al jannatu tahta adami ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi mohon maaf lahir batin, kita nggak bisa masuk surga dengan kaki kita sendiri, nggak bisa. Ketika kita posisi kita sebagai seorang istri, kita harus dapat ridhonya suami dulu, surganya. Ketika posisi kita sebagai seorang ibu, kita harus dapat ridho orang tua kita dulu, ambil ridhonya orang tua supaya Allah ridho sama kita. Jadi kita nggak bisa masuk surga dengan kaki kita sendiri. Ini semua pengen masuk surga, pasti, tapi jalannya nggak mudah, harus ditempuh dengan perjuangan. Pasti ada ujiannya, karena surga itu buat orang-orang yang istimewa. Ibu mau masuk nonton konser atau apalah, atau datang kajian yang berbayar misalkan, ya. Kan pasti ada tuh, ada VIP-nya, ada regulernya, kan begitu. Kalaupun VIP kan berarti ibu harus cari tiket VIP, kan gitu ya. Baru duduknya dapat depan. Ke surga juga gitu Bu, ya. Ada tingkatan surganya, cari yang surga terbaik, Firdaus, kan gitu. Tapi harus diperjuangkan dan gak mudah. Ada ujiannya dulu, ya. Walaupun penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan, orang-orangnya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan orang-orangnya? Maka Rasul menjawab, iya, penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan orang-orangnya yang berada di dalamnya. Lalu yang nanya bertanya lagi, kalau begitu untuk apa kita ibadah ya Rasulullah, kalau surga dan neraka sudah ditetapkan orang-orangnya? Lalu Rasul menjawab, ya, surga dan neraka sudah ditetapkan penghuninya oleh Allah, tetapi Allah akan mudahkan jalan keduanya. Jika orang tersebut dimudahkan, memang ditetapkan masuk surga, Allah akan mudahkan jalannya, akan dibimbing sama Allah, dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Jika orang tersebut memang ditetapkan oleh Allah masuk neraka, Allah pun akan berikan dia kemudahan jalannya untuk menuju ke neraka. Ini berarti kan, sebelum kita memasuki alam tersebut, kita berada di dunia, kita harus ikhtiar. Kalau kitanya mau, Allah akan bukain jalannya, kecuali kita nggak mau.
Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya juga nggak mau punya niatan merubah dirinya. Ibaratnya kita butuh kemudahan itu. Kemudahan itu namanya taufik. Kemudahan itu namanya taufik, bukan hidayah ya, beda. Taufik itu untuk mengejar hidayah, petunjuk, ya. Untuk mendapatkan petunjuk mengejar hidayah itu, ya kita butuh taufik dulu. Apa itu taufik? Kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu taufik. Contoh nih, biar nggak bingung. Ibu dapat undangan kajian dimanapun lah, misalkan, nggak harus di sini. Ya di komplek dapat undangan ada kajian. Penceramahnya misalkan memang yang favorit ibu, mau ustadz, ustazah kayak terserah. Di hati udah pengen banget, ya Allah, beliau ada di komplek saya, di masjid saya, saya mau datang Niatnya karena Allah, walaupun bonusnya ketemu. Mau datang, mau pengen dengerin, pengen dapat ilmu, mau. Allah mudahin jalannya, langkahnya digerakin Allah sampai ke tempat tersebut. Walaupun mungkin ibu beda komplek, ya lumayan agak, kalau jalan nggak pakai motor jalan agak jauh, tapi karena niat sampai kakinya ke situ, Allah mudahin, itu taufik. Ada orang yang mungkin rumahnya sebelah-sebelah sama masjid, dia dapat undangan juga, tapi karena memang hatinya nggak mau, males amat. Misalkan nih, hatinya nggak mau, ya Allah nggak akan sampein dirinya ke situ, padahal sebelah masjid, bener gak? Itu taufik. Contoh lagi biar gampang, ibu mau sedekah, uangnya pas-pasan, ya, mikirin harus bayar ini, tapi karena ibu memang mau, yakin bahwa nggak ada sedekah jadi kurang harta kita. Justru dengan sedekah penutup bala, penghindar bala, pembuka kebaikan. Ibu keluarin tuh uang, ya, itu yakin, itu taufik namanya. Walaupun ibu uangnya pas-pasan, lagi susah dan harusnya juga ditolong sama orang, tapi ibu lebih mudah nolongin orang, itu taufik. Allah yang kasih kemudahan itu. Nah, baru untuk menjemput sesuatu hidayah. Gitu. Kita tahu nih, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 59, tahu perintah pakai jilbab wajib dari Allah. Kita tahu, kita baca ayatnya, kita hafal. Tapi karena nih hati belum mau pakai jilbab, Allah nggak akan kasih mudah dia pakai jilbab. Walaupun dia tahu itu wajib, walaupun dia hafal itu ayatnya. Ntar dulu masih muda, sayang banget, ntar aja kalau udah ketemu jodohnya. Belum nyampe ketemu jodohnya udah mati. Ya, ajal nggak ada yang tahu, mati nggak nunggu tua dulu bu. Suami saya masih muda mati. Ya, benar nggak? Mati nggak nunggu sehat, sakit dulu. Suami saya sehat mati. Kenapa mati? Pertanyaannya, bu sehat kok, masih muda kok. Kalau ukuran mati harus sakit tunggu tua dulu, ya maaf, ya. Yang lebih tua dari beliau masih ada, ibunya beliau juga sepuh, udah tua, kakaknya beliau lebih tua dari dia. Kalau mati ukurannya tua dulu, kalau mati ukurannya sakit dulu. Ya. Keluarga beliau ada yang sakit sampai sekarang masih hidup, beliau sehat, kenapa mati? Tapi mati karena ajal sudah tiba. Nah, kita nggak tahu ajal kita kapan. Ini jadi jangan kepedean. Maka ketika kita paham ayat Allah udah jadi perintah, buru-buru kerjain, gak usah pakai nanya, gak usah entar-entar dulu, udah langsung bismillah. Pasti akan ada hikmah, akan ada kebaikan di balik ketaatan kita itu, yakin. Gak usah nanya dulu, aduh nanti rezeki saya susah lagi saya pakai jilbab, nanti gak ada job, enggak. Bismillah kerjain, urusan akhiratnya dikejar, dunia dikasih sama Allah tuh. Jadi untuk urusan akhirat jangan pakai kalimat entar-entar, jangan pakai kalimat kasihan. Nih ibu semua nih punya anak umur 5 tahun, belum punya tanggungan untuk sholat, belum nggak? Udah belum akil balik dia, ya dia belum punya kewajiban buat sholat. Tapi karena kita
kita kepingin memberikan sesuatu yang supaya nanti tiba saatnya dia udah siap, ya kita harus biasain. Misalkan urusan sholat dimulai dari subuh, ayahnya pergi ke masjid, bangunin anaknya, bundanya bangunin, nak ikut ayah ke masjid nak. Kalau anaknya laki-laki, nak ikut ayah ke masjid, ayo sholat subuh. Ayahnya gandeng, ayo nak ikut ayah sholat subuh, walaupun usianya masih 6 tahun. Kenapa? Ini anak, dia akan cari kita ketika misalkan nanti momen kebersamaan sama ayahnya ini nggak cukup sampai ketika dia dewasa. Kayak anak saya umur Abizar itu ketika ayahnya meninggal dia umur 11 ya, 11 tahun, belum cukup dewasa ya untuk banyak dapat momen dengan ayahnya ya. Maka nanti dia akan ingat, akan cari memori-memori, foto-foto yang ketika masa kecil dia sama ayahnya seperti apa sih. Oh dulu ayahku setiap subuh tuh ngajak aku sholat di masjid. Itu akan dia ingat, dia akan rindu dengan keadaan itu. Ibunya jangan malah kasihan ya ketika ayahnya ngebangunin anak yang umur 5 tahun. Nah ayo bangun yuk sholat subuh yuk, ikut ayah ke masjid. Ibunya jangan ya, kasihan nanti dia di sekolah ngantuk, ntar aja udah belum wajib ini. Urusan akhirat jangan pakai kalimat kasihan. Kasihan mana ketika nanti anaknya udah gede males sholat subuh karena gak dibiasain bangun pagi. Maka ajak gandeng, ketika mau sedekah subuh ayahnya suruh nak masukin sayang sedekah subuh nak. Itu akan dia ingat bu. Nanti ketika si anak laki-laki ini jadi seorang ayah, ilmu itu estafet. Dia akan didik anak laki-lakinya seperti dia dididik oleh ayahnya. Tuh ilmu, itu ilmu. Rasul gak meninggalkan warisan bu kepada para sahabat, kepada keluarga enggak. Tapi para nabi tidak meninggalkan warisan dirham, harta tidak. Para nabi meninggalkan ilmu yang diturunkan kepada para sahabat ketika para nabi itu sudah tidak ada. Lalu ilmu itu sama sahabat didakwahkan lagi, disebar lagi, ya, disebar lagi melalui para tabiin. Ketika para sahabat sudah tidak ada, para tabiin yang menyebarkan ilmu tersebut. Para tabiin menyebarkan, turun lagi ke para tabiin. Ketika para tabiin sudah tidak ada, para tabiin nih bertugas menyebarkan. Ya, ketika para tabiin sudah tidak ada, turun kepada para ulama. Para ulama menyebarkan dakwahnya sampai kepada kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu dari para ulama, kita punya keturunan, turunin lagi itu maksudnya. Estafet ilmunya. Ketika sang ayah mendidik anaknya, ngajak setiap pagi ke masjid sholat subuh, dia nanti ilmunya nurun. Anak laki-lakinya ketika jadi seorang ayah, dia akan didik anak laki-lakinya sama seperti ketika dia dikasih ilmu, dididik sama ayahnya. Ibunya juga begitu. Anak perempuan umur 5 tahun, 6 tahun, ibunya sholat subuh bangunin. Nak yuk bangun dulu yuk, sholat subuh dulu yuk. Nanti habis sholat subuh mau bubuk lagi boleh. Dibiasakan. Nanti si anak ini ketika dia menjadi seorang ibu, dia punya anak perempuan, dia akan sama, dia akan didik anak perempuannya seperti dia dididik oleh ibunya, dibekelin ilmu oleh ibunya. Itu maksudnya. Jadi harus mulai dibiasakan. Ya. Kita harus punya tujuan buat hidup, Bu. Tujuannya pengen sama-sama di surga dengan keluarga kita. Ini. Ya, maka ikhtiar. Dunia tempat ikhtiar kita. Kita mau jalan ke surga atau ke neraka, orangnya udah ditetapkan, tapi akan diberikan kemudahan. Yang mau masuk surga dimudahkan jalannya, yang mau masuk neraka dimudahkan juga jalan, disesatkan oleh Allah. Kan kita tuh udah doa, Bu. Setiap 17 kali kita minta hidayah ini. Apa hidayahnya? Di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini hidayah, ini kita minta sama Allah. 17 kali kita baca dalam sholat kita. Ya tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Kita minta ini, berarti kan kita memang punya niat masuk surga. Minta sama Allah dalam sholat kita.
untuk ditetapkan, dibimbing ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang sesat tuh. Kita udah minta, kita udah kepengen ikhtiar, ya. Jalan sesat ya jalannya orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Nah, kita mintanya kan ini, pengen jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dalam sholat kita baca, kebayang nggak buat orang-orang yang nggak pernah sholat, dia tidak pernah minta hidayah ini? Kebayang nggak orang yang nggak pernah sholat hidupnya, dia nggak pernah minta hidayah ini? Padahal surga neraka sudah ditetapkan orang-orangnya, tapi tinggal kitanya. Kita pengen ya masuk penghuni surga, minta jalannya dimudahin. Nih kita baca ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, dibimbing sama Allah. Jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, ya. Jalan para ulama tuh, ulama-ulama soleh, wali-waliullah yang udah dibimbing sama Allah, udah ditempatkan jalan yang nikmat.